Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Cahya Mahendra dengan NIM 194233133. Saya dari Prodi Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam. Nah, kali ini saya akan menjelaskan salah satu judul dari mata kuliah Manajemen Operasional Bank Syariah. Nah, judul kali ini kita akan membahas tentang deposito bank syariah. Nantinya kita akan membahas bagaimana deposito itu berjalan dan bagaimana mekanismenya, kelebihannya dan kekurangannya. Seperti itu. Nah, kita langsung menginjak ke definisi simpelnya dari deposito bank syariah itu sendiri. Nah, deposito bank syariah merupakan deposito salah satu produk syariah pada bank syariah itu. Dari namanya saja sudah menyebutkan syariah. Tentunya produk ini diterbitkan atau dibentuk oleh bank syariah sendiri gitu. Tentunya deposito syariah dengan deposito konvensional memiliki kelebihan dan kekurangan, dan tentunya pastinya memiliki perbedaan antara keduanya. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan sebelum kita menginjak ke materi kita yang tadi, deposito syariah. Tentunya kita harus membahas dulu apa sih bank syariah itu, atau kita harus membahas dulu siapa sih yang menerbitkan produk deposito syariah itu. Nah, bank syariah merupakan bank yang menerapkan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, bank syariah itu tentunya setiap operasional kegiatannya berdasarkan dengan Quran dan hadis. Nah, itu kalau di Indonesia sendiri, operasional bank syariah itu berdasarkan dengan ketetapan fatwa DSN MUI. Selain itu juga bersumber dari hukum-hukum yang berlaku di perbankan syariah. Nah, dari sini kita memahamin, bank syariah itu merujuk dari fatwa MUI atau hukum-hukum Islam. Nah, tentunya dari itu kita bisa menyimpulkan bahwa Al-Quran dan hadis merupakan sumber dari bank syariah gitu. Tetapi juga ada istilahnya seperti pembahasan dengan ulama-ulama dahulu, bagaimana sih merumuskan masalah yang timbul ketika saat ini, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini kita masuk ke definisi deposito bank syariah. Nah, apa sih deposito bank syariah itu? Ya, ini merupakan produk perbankan yang termasuk dalam kategori simpanan jangka panjang yang dijalankan atau dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan mengutamakan keadilan dan transparansi dalam transaksinya. Nah, Islam kan sangat mengutamakan keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangannya ataupun transaksi dalam bidang keuangan lah. Nah, dari itu kita bisa mendapatkan pelajaran lah. Ternyata ternyata ekonomi Islam itu adil. Tidak ada lembaganya bertanggung jawab, tidak ada yang istilahnya memberatkan sebelah atau merugikan beberapa pihak itu. Nah, di sini kita bisa membedakan antara bank umum, mekanisme deposito syariah antara bank umum dan bank syariah, seperti itu. Nah, dari bank umum menggunakan prinsip bunga, sedangkan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, seperti yang saya jelaskan di awal tadi gitu. Kemudian kita ke selanjutnya, yaitu ada manfaat deposito bank syariah. Nah, tentunya produk-produk yang diterbitkan oleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah memiliki manfaat, jelas memiliki manfaat. Nah, manfaatnya itu bisa dirasakan oleh semua kalangan atau semua yang memakai produk tersebut.
Contohnya, yang pertama yaitu dana aman dan terjamin. Nah, kenapa dana aman ya? Karena OJK sudah melakukan pengawasan terhadap lembaga yang menerbitkan produk deposito ini. Jadi dana ini sudah aman dan terkendali. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka pihak perbankan Islam akan mengganti rugi atau mengganti beberapa dana yang hilang. Tetapi kasus tersebut sangat kecil sangat kecil lah bisa terjadi gitu. Kemudian yang kedua, ada pembagian hasil kompetitif. Nah, pembagian hasil kompetitif ini seperti bagi hasil tadi ya, bagi hasilnya imbang, sepakat antara sebelumnya sudah disepakati antara pihak penerbit produk dengan nasabahnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada dana yang dioperasikan secara syariah. Nah, sedang lembaganya saja sudah berprinsip syariah, pastinya produknya akan berprinsip syariah. Kemudian yang terakhir ada digunakan sebagai jaminan pembiayaan. Nah, deposito ini bisa dijadikan sebagai sertifikatnya bisa dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. Jika seorang nasabah ingin menerbitkan atau ingin melakukan pembiayaan terhadap apa yang dia butuhkan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan bagi hasil pada deposito syariah ini. Rumus perhitungan bagi hasil deposito syariah ini yaitu nominal deposito seseorang dibagi nominal deposito seluruh nasabah, kemudian dikali dengan persentase nisbah. Berapa sih persentase nisbahnya, kemudian dikali keuntungan bank pada bulan tersebut atau kas bank pada bulan tersebut. Nah, seperti contoh di samping itu ada perhitungan deposito syariah dan deposito konvensional. Saldo nasabah yang dimiliki 50 juta. Nah, kemudian total DPK bulan berjalan itu sama dengan total deposito keseluruhan nasabah. Itu sekitar 1 miliar. Nah, tinggal dibagi 50 juta dibagi 1 miliar. Kemudian dikali dengan nisbah pendapatan persentase nisbahnya. Itu kan persentase nisbahnya ada 30%. Nah, kemudian pendapatan kasnya ada 365. Kemudian tinggal dikali kemudian dibagi, kemudian hasilnya dapat 4,14%, seperti itu. Jadi dalam deposito syariah ini menggunakan prinsip bagi hasilnya, maka bagi hasilnya yaitu 170% gitu. Maaf, tadi ralat pendapatan kasnya ada 5 juta, kemudian nisbahnya ada 68%. Jadi 50 juta dibagi 1 miliar, kemudian dikali dengan 5 juta, kemudian dikali dengan 68%. 68% ini dari nisbah nasabah yang diberikan oleh bank. Seperti itu. Jadi total bagi hasilnya ada 170.000 rupiah. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan masuk ke kelebihan deposito dan kekurangan deposito. Nah, yang pertama yaitu kelebihan deposito. Tentunya setiap produk itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Itu suatu hal yang wajar. Nah, yang pertama kita masuk ke kelebihan dulu. Kelebihan deposito syariah ini yang pertama yaitu investasi yang dilakukan berdasarkan akad syariah. Nah, dari namanya saja sudah syariah. Tentunya menerapkan prinsip-prinsip syariah dan akad-akad syariah. Biasanya deposito menggunakan akad mudharabah. Nah, akad mudharabah tentunya sudah menerapkan yaitu prinsip syariah dan muamalah. Nah, kemudian yang kedua ada memiliki waktu yang fleksibel. Nah, waktu fleksibel ini ya
biasanya mudah sih, mudah dijangkau oleh seseorang, kemudian waktunya sesuai dengan kesepakatan, misalnya 1 tahun atau sesuai dengan prosedur yang ditentukan antara kedua pihaknya, kemudian tidak terikat lah itu, tidak terikat, tetapi tidak boleh diambil sewaktu-waktu seperti itu. Kemudian yang ketiga ada memiliki risiko yang rendah, karena deposito ini termasuk salah satu produk investasi yang resikonya tidak tinggi lah, istilahnya sedang atau moderat gitu. Dia sedang, resikonya sedang, tidak tinggi, bahkan bisa merujuk ke rendah gitu, resikonya rendah ya, karena resikonya rendah keuntungannya juga sedikit. Resiko berbanding dengan keuntungan, berbanding dengan return yang didapatkan. Kemudian yang keempat ada jumlah setoran diawali mulai 1 juta. Nah di sini deposito syariah ini dimulai dengan 1 juta. Bahkan setiap orang bisa menerapkan deposito syariah ini dengan 1 jutanya. Kekurangan deposito syariah ini yaitu yang pertama, imbal hasil yang diterima sedikit seperti yang saya jelaskan tadi. Karena resikonya rendah, tentunya itu akan berimbas kepada returnnya rendah. Jika resikonya tinggi, maka imbal hasil atau returnnya juga besar. Jadi hukum return dan high risk high return, low risk low return itu sangat berpengaruh terhadap produk-produk investasi atau seperti produk deposito atau produk yang lainnya. Kemudian yang kedua ada dana tidak bisa dicairkan sewaktu-waktu. Nah deposito ini beda dengan instrumen yang lain, sesuai dengan kontraknya, misal 6 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun atau bahkan lebih. Nah itu sesuai dengan kontraknya. Jika kontraknya sudah habis, maka bisa diambil, seperti itu, bisa dicairkan. Kemudian yang terakhir ada terkena dampak inflasi. Nah karena ini berhubungan dengan pihak bank, tentunya sangat mungkin memiliki resiko karena terdampak inflasi itu. Mungkin terima kasih, semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan siapapun yang menyaksikan atau menonton video ini. Saya selaku Rizky Cahaya Mahendra yang menjelaskan materi ini, jika ada salah atau kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.